Tadi Anda mengatakan bahwa ada dugaan bahwa jenazah Aceh itu sudah ada di danau selama 2 hari. Anda sendiri melihat jenazahnya? Ya, hari Senin. Ya, dalam kondisi seperti apa itu? Masih bisa dikenali? Pada melihat pertama, siang hari Senin, saya dari Jogja langsung melihat dari keluarga, coba dicek di rumah sakit Polri, ada jenazah. Saya tidak mengenali. Hitam semua, ini dada hitam, ini... Artinya secara fisik Anda tidak bisa mengenali bahwa itu anak Anda? Iya. Jadi kemudian saya pergi dari rumah sakit ke Polsek Beji. Ke Polsek Beji ingin mengecek apa yang dipakai, apa yang dibawa jenazah ini pada saat diketemukan. Saya bawa foto anak saya, di sana saya tidak diizinkan. Oh, ini beda Pak dengan foto ini dengan jenazah. Saya pergi lagi ke UI. Nah, di UI jam 4 itu, yaitu dengan diketemukan sudah kumpul mahasiswa dan 2 dosen. Saya jak omong-omong. Terus dikasihkan surat wasiat itu. Kemudian baru dari situ ke Polsek lagi. Sudah bukti-bukti sudah di luar. Sudah di luar apa maksudnya? Di luar ruangan. Artinya apa itu? Ya sudah ditelepon, sudah nyiapkin. Jadi jadi ketika Anda kembali baru diizinkan melihat. Iya. Oke, barang-barang dari korban. Iya. Dan Anda di situ baru yakin saya bahwa pastikan itu barang anak saya. Karena ada yang dari kaosnya, kemudian dari sapu tangan, suka dia bawa payung di tas. Cuma itu. Kemudian bongkahan batu sebanyak berapa, 7 itu apa kalau nggak salah. Baik, itu ransalnya sebesar itu sampai bongkahan batu bisa 7, artinya berat sekali ini. Diperkirakan 14 kilo. Ya, apa tujuannya 14 kilo itu? Kalau supaya tidak tenggelam, tidak muncul lagi. Itu tujuannya. Baik, dan tidak mungkin menurut keluarga ini mungkin ya, tidak mungkin Aceh membawa batu sebanyak itu, seberat itu. Ya, Aceh kan tidak bawa motor. Itu tapi mesti bisa juga misalnya dugaan bahwa dia bunuh diri karena memang dia menenggelamkan dirinya sendiri dengan batu itu? Terlalu sulit berpikir ke sana. Karena tempat tinggalnya ke tempat danau lumayan jauh. Itu kejadian mesti malam. Suasana hujan. Jadi kalau dia berangkat dalam kondisi yang sangat tidak mungkin sulit bagi dia untuk membawa beban seberat itu. Ya, kalau berpikir seperti itu, kenapa harus ke sana? Di rumah aja loncat dari lantai 2, kan kosnya di lantai 2. Kenapa harus cari danau sejauh itu dengan beban sebanyak itu? Kamar mandi ada di dalam. Baik, polisi belakangan juga menguatkan dugaan bahwa dibunuh ya. Apalagi katanya di sepatunya itu bagian tumitnya itu robek, seakan-akan dia diseret ya. Kembali ke grafolog tadi, apa temuan dari grafolog? Ya, beberapa tulisan kata dalam surat itu tidak match dengan pola yang dibuat oleh Aceh, termasuk tanda tangan. Nah, itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa grafolog itu tidak kami undang. Inisiatif, kemudian dia setelah menemukan itu, dia ngontak saya. Pak, ini saya melihat ada janggal, ini semoga ada titik terang. Seperti itu. Dan akhirnya grafolog itu digunakan polisi juga untuk mendalami surat wasiat itu. Sebenarnya apa isi surat itu ya? Dalam bahasa Inggris, jadi seperti pamitan, jangan dicari gitu ya. Jadi itu bukan pola orang yang melakukan bunuh diri juga, jadi seperti itu. Tapi ini tidak dari grafolog, kan pada tulisannya. Iya, bahwa itu bukan tulisan Aceh. Itu yang mengatakan bukan pola seorang bunuh diri itu ada lagi, orang lain lagi, tapi bukan grafolog. Jadi seperti karya tulis mereka meneliti tentang tulisan Aceh itu. Seperti itu. Baik, tapi intinya belakangan polisi juga yakin ya bahwa ini pembunuhan. Kemudian ini dilakukan penyidikan. Iya. Dan dengar-dengar
ditemukan alat bukti ya? Ya, dari pihak polisian waktu diadakan penyidikan termasuk di TKP, padahal TKP sejak awal kan sudah rusak itu, TKP di Danau dan di Kos. Karena banyak orang masuk, kalau di Danau banyak orang kumpul, injak-injak itu. Dari waktu itu Direktur Kriminal Umumnya menemukan di sana, tapi saya nggak tahu apa. Tapi dari saya diskusi dengan direktur itu, ada satu bukti yang kuat yang menunjuk pada satu orang. Tapi kepada Anda tidak disebutkan apa itu barang bukti yang ditemukan itu? Ya, disampaikan, tapi cuma untuk saya. Jadi sampaikan bukti, kita nunggu satu bukti lagi, Pak. Tapi sejarahnya memang kasus ini sejak awal mengandung kecurigaan, Pak Andi. Jadi kalau dilihat pada bulan Mei, 4 Mei disebutkan oleh Kapolres pertama yang nangani kasus Aceh adalah pembunuhan. Tapi 2 hari berikutnya diralat. Ini wartawan salah dengar. Ini menimbulkan kecurigaan. Makin menimbulkan kecurigaan. Secara resmi saya juga meminta kepada UI lewat surat. Saya tembuskan ke Kapolri, Komnas HAM, kemudian dan lain-lain. Minta 3 hal. 1, dibentuk tim investigasi internal. Kemudian yang kedua, meminta dosen yang cuap-cuap di Twitter. Ada satu dosen yang sungguh aneh gitu ya, sangat mencurigakan. Cuap-cuap di Twitter, pokok intinya dia memastikan bunuh diri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita meminta adanya bantuan hukum dari UI. Bagaimanapun Aksena adalah mahasiswa UI, masih aktif. Kenapa kami minta? Karena di UI orang-orang yang diperiksa, yang di tanda petik dicurigai, juga didampingi oleh hukum dari UI. Kita sebagai orang tua mahasiswa UI yang masih aktif juga, yang jadi korban, ya minta, kenapa nggak diperlakukan sama? Terus? Jadi 3 hal itu, tiga-tiganya ditolak, seperti itu. Jadi dosennya itu nanti kami urusan internal, kalau tim investigasi udah kami serahkan ke polisi kasusnya, kemudian bantuan hukum tidak ada realitasnya. Setelah Aceh meninggal, ada Twitter atas nama Aksena, Ya. artinya nama anak Anda ini, yang kemudian dibaca atau diketahui banyak orang. Betul itu? Selama saya tahu, Aceh tidak pernah punya akun Twitter.